Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Di sini eh, kita akan menjelaskan tentang dasar-dasar programming dengan HTML dan CSS. Mungkin saya langsung mulai saja. Di sini saya Muhammad Ryan Maulana sebagai narasumber di webinar ini. Di sini kita akan membahas tentang dasar programming dengan HTML dan CSS. Yang pertama adalah HTML. Mulai dari sejarahnya. Nah, sejarah HTML pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN, Swiss. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet. Sekitar tahun 1991, tim merilis versi HTML pertama yang di dalamnya terdapat sekitar 18 tag. Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru yaitu HTML5. Setiap tahunnya, bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi sehingga dijadikan sebagai web standar resmi di dunia pemrograman. Fungsi HTML. Fungsi utama penggunaan HTML sendiri yaitu adalah untuk membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. Kemudian, HTML juga dapat dikolaborasikan dengan penggunaan bahasa CSS, yaitu Cascade Style Sheet, serta JavaScript, di mana peran dari HTML5 berfungsi untuk menyusun kerangka dan struktur halaman website. Kemudian CSS membantu dalam memberikan tampilan desain meliputi warna, font, outline, dan lain sebagainya. Dan tugas dari bahasa pemrograman JavaScript adalah memberikan sentuhan interaksi untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada user. Berikutnya adalah CSS. Sejarah CSS dibuat dan dikembangkan oleh W3C, yaitu World Wide Web Consortium pada tahun 1996 untuk alasan yang sederhana. Dulu HTML tidak dilengkapi dengan teks yang berfungsi untuk memformat halaman. Anda hanya perlu menulis markup untuk situs. Fungsi CSS sendiri, CSS adalah singkatan dari Cascade Style Sheet seperti yang tadi, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Dengan CSS Anda bisa mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. CSS digunakan bersama dengan bahasa markup seperti HTML dan XML untuk membangun sebuah website yang menarik dan memiliki fungsi yang berjalan baik. HTML basic sendiri, atau dasar-dasar HTML di sini, yaitu ada heading, paragraf, link, dan image. Kita coba praktik saja. Nah, di sini saya sudah membuat folder bernama webinar. Pertama membuat file HTML-nya. Untuk membuat template awal, kita hanya perlu menuliskan HTML. Kemudian pilih yang 5, nanti akan otomatis template seperti ini. Ini kita bisa run terlebih dahulu. Nah, ini masih template kosong. Tadi pertama adalah heading. Heading itu terdiri dari 6, itu tergantung dari ukuran. H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Semakin besar, yaitu H6, itu adalah ukuran yang paling kecil. Nah, itu adalah ukuran dari H6.
Kita coba H1, ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya. Begitu secara berurutan dari H6 sampai juga sampai dengan H1. Kemudian untuk paragraf di sini teksnya adalah P. Paragraf ukurannya seperti ini saja. Jadi jika ingin mengubah ukuran dari paragraf, kita bisa menggunakan style ataupun dari CSS menggunakan external CSS. Kemudian untuk basic yang selanjutnya adalah link. Nah, di sini link untuk teksnya adalah A. Dimana di sini kita masukkan link yang dituju. Jika kita menekan teks yang terdapat link di dalamnya. Selanjutnya adalah image. Nah, untuk image sendiri di sini kita bisa memasukkan link sesuai dengan sumber image yang akan kita butuhkan. Ini bisa dalam bentuk aset ataupun dalam bentuk web. Jika dalam bentuk aset yang ada di file kita langsung letakkan lokasi aset dari image tersebut. Contohnya seperti ini. Lokasi folder dan lokasi dari image tersebut. Kemudian jika menggunakan link, kita langsung masukkan dalam bentuk link seperti ini. Ini adalah contoh gambar yang saya ambil dari HTML Literary School. Nya nge-stuck bang, PPT belum di desktop. Oh iya, sorry. Share semua bisa. Nah, di sini ini menggunakan dari image web. Jika kita ingin menggunakan image yang kita punya, kita bisa menggunakan aset, yang dimana aset itu kita taruh di folder di dalam folder file aplikasi kita. Kemudian kita tinggal memilih teksnya. Nah, ALT di sini digunakan untuk mendeskripsikan dalam bentuk teks tentang apa gambar itu, deskripsi dari gambar itu. Kita juga bisa langsung styling di dalam image tanpa menggunakan external CSS. Ini ukurannya kita bisa langsung tentukan di sini juga tanpa menggunakan external CSS.
Selanjutnya ini adalah teks. Kita bisa gunakan beberapa tag di sini untuk merubah styling dari teks. Terdapat bold, important, italic, emphasize, dan mark text. Nah, kita coba salah satu. Di sini teksnya sudah menjadi bold. Tag ini bisa digunakan langsung, tidak tanpa menggunakan CSS. Jadi memang sudah disediakan di HTML5 ini beberapa tag yang bisa langsung merubah teks seperti teks-teks yang umum digunakan di Word. Ini contoh dari mark atau tag mark. Selanjutnya di sini kita coba membuat table. Table ini juga sudah disediakan oleh HTML. Di sini kita tinggal membuat tag table. Table ini berisi sebagai berikut. Ada TH yaitu sebagai header cell atau kolom paling atas. Kemudian row dan juga TD sebagai sel untuk isinya. Nah, untuk head sendiri dia digunakan untuk grouping saja, grouping dari header konten, kemudian body konten, dan juga footer konten. Nah, ini adalah contohnya, contoh per row-nya di sini. Ini berarti row-nya ke samping. Untuk dokumentasi lebih lengkapnya kita bisa lihat di Witry School. Kita lihat di sini TR digunakan untuk definisi per table-nya, kemudian TH adalah header-nya, TD adalah isinya. Ini adalah contohnya. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin membuat border, kita buat CSS-nya terlebih dahulu.
Nah, di sini kita coba untuk membuat external CSS. Dengan CSS-nya kita coba masukkan border. Border akan otomatis masuk di file HTML-nya karena kita sudah linkkan di sini. Untuk CSS sendiri di sini cara penggunaannya, pertama kita tuliskan kelas apa aja yang akan kita gunakan, yang akan kita ubah. Seperti ini contohnya table. Nah, di sini berhubung hanya ada satu table, jadi di sini kita merubah semua kelas table yang ada di dalam HTML. Kemudian th dan td adalah header dan juga isinya. Itu kita buat sama, border 1px solid black untuk bordernya. Jadi ketika kita membuat tabel lainnya, maka otomatis akan ikut dengan CSS yang ada di sini. Sekarang kita coba untuk satu. Dan itu warnanya menjadi biru. Warnanya akan otomatis menjadi biru. Nah, untuk membedakan di CSS, mungkin kita ingin membuat beberapa tabel atau beberapa heading yang berbeda, cuman yang dengan style yang berbeda, kita bisa memberi kelas di dalamnya. Kita coba buat dulu. Kelas untuk si teks yang sama, yaitu heading 1 sama-sama heading 1 dan isinya sama-sama webinar. Cuman di sini kita coba styling yang salah satu saja. Jadi kita bedakan nama kelasnya. Misal judul dan isi. Kita rubah yang judul, kita jadikan warna biru.
dia akan berubah yang sesuai kelas yang dirubah saja. Kemudian di HTML juga ada yang namanya kontainer. Kontainer ini untuk membungkus tag-tag yang akan kita gunakan pada setiap bagiannya. Ini adalah div. Nah, misal kita masukkan foto dan nama webinar ini ke dalam salah satu kontainer ini. Ini kita sama seperti tadi, kita bisa beri nama kelas untuk membedakan dengan div lainnya. Kelas kontainer sama seperti yang tadi, kita bisa styling dari kelas masing-masing. Coba ganti backgroundnya jadi hijau. Nah, kontainer itu yang dimaksud tadi akan membungkus 3 komponen ini. Jadi di dalam div kelas ini terdapat H1, kemudian ada P dan IMG. Nah, di sini otomatis keempat komponen itu masuk di dalam satu kontainer, yaitu kontainer judul ini, karena ada di dalam sini. Kita bisa bungkus sebanyak-banyaknya sesuai dengan bagian-bagian yang kita mau. Misal di sini kita mau buat lagi untuk membungkus si table. Kita beri nama dulu kelas. Bisa ganti warnanya jadi merah. Nah, kontainer itu akan tabel itu akan otomatis terbungkus dengan kontainer tabel yang kita buat tadi. Nah, di dalam styling juga ada padding dan juga margin. Itu untuk memberi ukuran atau pembatas dari kontainer yang akan dirubah. Misal kita menggunakan padding 100 pixel. Nah, dia ukurannya akan lebar 100 px di setiap sisinya. Jika kita tidak definisikan arah dari padding tersebut, kita bisa definisikan secara spesifik seperti padding top, left, bottom, ataupun right. Kita coba padding left. Nah, dia tulisannya akan otomatis 100 pixel berjaraknya dari left atau dari kiri. Kemudian ada juga line.
teks line karena yang diganti adalah teks atau isi di dalam kunjungan tersebut. Nah, dia akan otomatis di tengah karena kita pakainya center. Kalau kita ganti start, dia akan ada di awal, center akan ada di tengah, kemudian end dia akan ada di belakang. Kemudian jika kita ingin merubah ukuran dari kontainernya, kita bisa menggunakan width. Kita menggunakan 70%. Nah, di sini dia akan otomatis panjangnya hanya 70% dari layar. Begitupun untuk height sama. Kita 200 pixel. Nah, maka tinggi dari dia adalah 200 pixel saja. Nah, kita juga bisa merubah teks melalui HTML, melalui CSS juga. Judul. Ini kita bisa merubah mulai dari ukuran ataupun stylenya, yaitu family. Family ini digunakan untuk font stylenya. Kemudian weight adalah ketebalannya seperti bold ataupun light dan segala macam. Size-nya coba kita rubah menjadi XL. Kembali. Ini sudah disediakan secara otomatis family yang bisa kita gunakan. Langsung aman, kita coba gunakan langsung aman. Maka font dia akan otomatis berubah menjadi Times New Roman. Mungkin untuk sekarang ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.